Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita sering mendengar kata kelimpahan. Saudara senang kan kalau mendengar kata kelimpahan itu kan? Artinya banyak. Yang kedua artinya sangat nggak pernah habis. Bapak Saudara sekalian, sebetulnya Yesus datang ke dunia ini sepertinya apa sih? Yang jelas saya mau katakan, Yesus datang ke dunia ini, Yesus bukan hanya ingin dikenal secara pribadi, tapi dia menginginkan kepada kita supaya bukan hanya mengenal secara pribadi, tapi dia harus, yang kita mesti ketahui, mengenal secara karyanya. Apa yang dimaksud dengan pribadi? Pribadi itu ya seperti kita tahu bahwa Yesus kan mengadakan mujizat, memberikan kebangkitan kepada orang yang mati sekalipun. Kadang-kadang kita terpukau oleh pelayanan Yesus secara pribadi, tapi secara karyanya, yaitu dia lahir, mati, dan bangkit. Nggak mau kan? Nah, Bapak sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan diferensiasi, artinya pembedaan tentang kata kelimpahan. Sebetulnya Yesus memberi kelimpahan sama kita itu apa sih? Apa setiap hari Yesus menjaga kalau kita berdoa kan? Tuhan jagain, semua jagain. Saudara sekalian, ingat saudara sekalian bahwa kalau kita mengikuti perikop yang kita masuk pada hari ini di dalam Injil Yohanes, saudara sekalian, bahwa Yesus datang ke dunia ini punya dua tugas. Yang pertama, saudara sekalian, kita kemarin Paskah kan dia bisa mau mati menggantikan kita yang tadinya kita berdosa dihapus, yang tadinya kita miskin diperkaya, berdekat. Nah, saudara sekalian, hari ini saya mau masukkan kata berlimpah itu seperti apa sih Bapak sekalian? Mari kita akan buka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di ayat ini memang sangat terkenal dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang secara pribadi dan secara karyanya itu dapat dihasilkan dengan ajaib. Mari kita lihat ayatnya, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Inilah ayat atau teks yang membuat kita banyak bertanya kan. Pertama, kalau pencuri itu datang pasti membinasakan dan membunuh kan. Tapi saudara sekalian, Yesus datang bukan hanya memberikan kehidupan, tapi memberi kelimpahan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kata hidup itu ada dua. Yang pertama, kita hidup itu secara biologis. Ya, contohnya kita lahir, remaja, dewasa, menikah, dan akhirnya punya anak dan segala-galanya. Itu adalah artinya hidup secara biologis. Orang mengatakan bahwa kelimpahan yang dimaksud adalah secara kebutuhan biologis lah kita yang dipenuhi. Sehingga Bapak sekalian tanpa sadar hidup kita kan diarahkan kepada kelimpahan secara biologis. Bahkan sekarang kan orang terkenal dengan cara pamer kekayaan, pamer kemakmuran, pamer apa yang dia punya. Bapak sekalian, apakah pertanyaannya Yesus datang ke dunia ini membuat kita kaya seperti itu? Bapak sekalian, ada lagi kata yang menarik, yaitu Zoe. Zoe itu berarti sebetulnya hidup yang ada firman Tuhannya. Jadi Zoe itu, makanya kata Zoe ini membawa pada suatu kelimpahan yang saya katakan. Kenapa saya katakan kelimpahan? Kalau saudara hidup secara biologis saja, pasti ada matinya kan? Tapi kalau Zoe artinya kehidupan, hidup itu ada Tuhannya, ada penyertaan Tuhannya, sehingga kelimpahan yang dimaksud daripada Yesus ini berubah. Bukan kelimpahan materi, bukan kelimpahan apa yang kita maksud, bukan kelimpahan sesuai dengan kebutuhan kedagingan kita, tapi kelimpahan yang dimaksud ini adalah kehidupan bersama Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan pada kita bahwa Dia datang bukan sekedar hanya karyanya saja, hanya sebagai pribadi. Orang kalau ingin kenal Tuhan itu cuma pribadinya doang. Dia adalah penyembuh, dialah pemberi damai, dia semuanya. Itu adalah pribadi Yesus.
Tapi Yesus hari ini memberikan kehidupan bukan dari sisi secara materi saja atau secara apa yang Yesus lakukan secara pribadi, tapi Yesus ingin memberikan yang terbaik, yaitu karya Tuhan Yesus. Kenapa datang ke dunia ini? Kenapa juga dia memberikan yang terbaik, yaitu ketika dia mau lahir, mati, dan bangkit. Itu yang penting. Nah, sehingga endingnya adalah dalam kata kelimpahan yang jelas. Jadi kalau kelimpahan secara biologis artinya segala kebutuhan teori Maslow kita, kebutuhan makan minum pakai kan, dalam Matius 6 itu kan. Nah, sekarang ini kelimpahan berbeda. Jadi kelimpahan yang dimaksud Yesus adalah dalam bahasa Yunani adalah perisos. Perisos artinya, sekalian, kalau saudara melihat mata air itu artinya kenapa? Tidak pernah habis, karena dia adalah mata air. Dari mana airnya? Karena air itu datangnya dari mata air itu, memproduksi tidak pernah habis. Nah, saudara sekalian, perisos di sini artinya, saudara sekalian, dia berbuah-buah tidak pernah habis. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menyiapkan. Saudara sekalian, sadar nggak bahwa zaman sekarang arti kelimpahan itu mulai banyak mengalami definisi ulang. Orang yang dulunya kaya memamerkan kekayaan, sekarang dimiskinkan. Betul kan? Dan orang yang ingin kaya secepat mungkin pun akhirnya kenapa saudara? Dimiskinkan. Dan sekarang orang tidak mau memamerkan kekayaan karena itu artinya hidup secara bio atau biologis. Nah, sekalian, hari ini firman Tuhan mengatakan pada kita bahwa arti kelimpahan artinya saudara sekalian, perisos itu adalah suatu padang yang luas, tidak pernah kehabisan air, tidak pernah kehabisan bibit. Dan kalau kita bisa bayangkan mata air yang tidak pernah habis. Bisa bayangkan bosnya. Nah, kalau gitu artinya apa saudara? Nah, supaya kita mengerti bagaimana Tuhan datang ke dunia ini secara pribadi. Bukankah kita sudah banyak ditolong dari pribadi Yesus sendiri kan? Artinya, saudara sekalian, kita hanya menerima Yesus secara pribadi aja kan? Itulah artinya kalau kita hanya menerima kehidupan dari sisi biologis. Jangan kamu khawatir tentang apa yang engkau minum pakai, itu kan kebutuhan dasar. Tapi kalimat di sini artinya saudara dengan jelas mengatakan bahwa Zoe memberikan perisos. Perisos itu membawa berkat buat kita bahwa dia tidak pernah habis. Nah, artinya apa saudara? Kadang-kadang kita selalu berpikiran linear seperti ini saudara. Ketika kita sudah mulai mengalami kesulitan yang paling sulit, kita artinya deadlock. Kenapa deadlock? Karena kita bio, hidupnya berdasarkan akal kita. Tapi perisos artinya apa? Ada firman Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Makanya dia mengatakan kalau saudara mau mengenal Yesus, kenallah bukan hanya secara pribadi saja. Kalau secara pribadinya, dia penyembuh, dia memberi perdamaian, dia memberi makan 5.000 orang. So sekalian, hari ini Yesus mengatakan pada kita mengenal secara karyanya, yaitu dia telah mati dan bangkit. Kalau sudah bangkit artinya apa? Tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian artinya apa? Perisos, kelimpahan. Dan artinya apa juga? Kita nggak perlu takut tentang kebutuhan, tidak perlu kita takut dengan apa yang kita makan minum pakai. Sehingga kita punya pemikiran melampaui kenyataan. Bapak sekalian, saya mau katakan perisos ini adalah berkat yang luar biasa. Supaya kita mengenal bahwa di dalam Yohanes 10 ini memberikan pengertian berarti kelimpahan bukan menurut teologi kemakmuran. Jadi kelimpahan di sini artinya apa? Bersama Yesus melakukan yang besar. Dengan adanya dia lahir, mati dan bangkit, itu membawa kita apa? Keselamatan. Terus kalian, keselamatanlah yang menjadi tolak ukur buat kita. Keselamatanlah yang membawa pada ketidakkhawatiran kita terhadap hidup. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang memberikan hal yang luar biasa. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru pun, saudara sekalian, pengertian tentang pemeliharaan Tuhan kan ada. Tapi itu segi pribadi Yesus. Tapi kalau kita lihat bagaimana dia mati dan bangkit, artinya apa saudara? Kita selamat, kita mendapat kemenangan, yaitu kita punya kelimpahan. Kelimpahan apa? Cara berpikir kita, iman kita, masa depan kita, dan kita tidak takut
Seperti lagu, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Nah, ini saudara sekalian arti kelimpahan yang sebetulnya yang Yesus katakan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membawa pengertian yang sedikit banyak membuat kita tertegun, sehingga kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu melebihi segalanya. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kita, dan kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah pelindung sekaligus juga penyelamat hidup kita. Amin.